mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya dengan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di kesempatan minggu saat ini dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai ayat 18. Mazmur 34 ayat 12 sampai ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Maka Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang, katakanlah sebagian besar orang secara umum menginginkan agar hidupnya terus panjang, umurnya panjang, dan diberikan sampai mungkin 100 tahun. Harith Anwar, seorang pujangga yang terkenal, menyatakan dalam syairnya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku mau hidup umurku panjang. Aku tidak mau berhenti sampai di sini saja. Aku mau memiliki usia yang panjang. Dalam lagu, kalau kita merayakan ulang tahun juga terbesit ada harapan. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Kalau ada yang berumur 100 tahun, jubileum 100 tahun Opung Si Martin contoh, maka lagu ini akan dinyanyikan juga. Udah 100 tahun masih dinyanyikan panjang umurnya. Mau sampai sepanjang apa? Itu harapan bahwa setiap orang menginginkan usia yang panjang, usia yang lama dalam kehidupannya. Jangan-jangan setelah dia berumur 100 tahun didoakan dengan lagu panjang umurnya bukan yang menguntungkan didapatkan oleh keluarga, justru hal-hal yang tidak baik, menyusahkan lainnya, pikunlah, lemahlah, sakit-sakitanlah. Memang kalau kita memiliki keluarga orang tua yang sudah pikun, capek ngeladeninya. Saya juga punya mama tua, sudah meninggal, umurnya sekitar 83, tapi sudah pikun. Baru saja ditanya, Seko, si Martin yang tua. Oh, si Martin. Sebelum berikutnya, si Seko itu tidak mau. Nggak, udah makan. Padahal baru dikasih makan. Dan ini bisa menjadi perbedaan. Dan dia yang mau. HP-nya Malia. Aku nggak dikasih makan. Padahal udah kelaparan. Padahal parumennya udah kasih dia makan. Ini yang bisa menjadi persoalan perdebatan. Karena sudah terlalu panjang mungkin umurnya, sehingga kembali kepada anak-anak adanya kepikunan. Sehingga kalaupun kita memiliki harapan untuk memiliki panjang umur, keluarga atau orang tua kita panjang umur, mudah-mudahan kiranya jangan sampai menyusahkan. Janganlah sampai menyusahkan. Panjang umurnya, tetaplah sehat dan kuat sehingga tidak menyusahkan. Ada seorang istri hamba Tuhan yang mencapai umur 99 tahun. Istri seorang pendeta berusia 99 tahun. Dia panjang umur.
sekalipun sudah meninggal. Tapi tidak ada terlihat kepikunan, tidak ada terlihat geli-geli, lemah. Dia bersemangat. Dia tidak matanya kabur, dia bisa membaca. Ditanya, apa rahasiamu sehingga bisa panjang umur? Sukalah membaca Alkitab, rajinlah dan cintailah firman Tuhan dalam kehidupan. Karena firman Tuhan itu menguatkan. Walaupun kau lemah, tapi firman Tuhan menguatkan dan membuat umurmu panjang. Firman Tuhan saat ini menyatakan dalam firman di Mazmur ayat 13, siapakah yang menginginkan umur yang panjang, menikmati yang baik? Ada dua hal, menginginkan umur yang panjang dan belas kasih, tapi juga menikmati yang baik. Saya ingin Pak, dua orang menginginkan usia yang panjang tapi nggak menyusahkan, nggak sakit-sakitan, nggak pikun, nggak lemah, nggak stroke, tapi bisa menikmati hal-hal baik melalui simpanan, persekutuan, perbincangan dengan orang-orang yang masih nyambung, itu menikmati hidup. Memiliki usia yang panjang dan menikmati yang baik. Sebab ada banyak orang yang usianya panjang tapi justru hidup sampai di rumah sakit atau di kasur, harus diurus sampai dia mati di kasur. Tidak bisa bicara, gagal berbicara. Bukan hal-hal baik yang didapatkan, tapi justru hal yang buruk. Panjang usianya, penderitaannya pun ikut berkepanjangan. Lalu apa yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan pada perikop ini? Jangan berbuat jahat. Itu poin yang paling tinggi, yang paling besar. Jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Sebab Tuhan tidak berkenan pada kejahatan, khususnya kejahatan mulut, kejahatan lidah pamanganon, ikubuidu nyorok, lahuman kataron, kehatan nasulingkan. Ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tuhan tidak suka dengan orang yang sering atau suka menipu, suka bohong, margadus, menginginkan perkataan yang tidak baik, bagi anak melemahkan Tuhan. Bagi orang-orang yang seperti ini bertobat, yang suka menceritakan keburukan orang lain, menyebar berita hoax, berita palsu, fitnah, bagi Tuhan itu adalah kejahatan. Jika dalam dunia informatika ada cybercrime, firman ini mengatakan bahwa ternyata ada juga mass crime, kejahatan boleh, kejahatan perkataan, kejahatan lidah yang harus hati-hati kita nyatakan. Menurut Daud, orang yang suka berdusta, orang yang suka menipu adalah orang-orang yang suka mencari-cari masalah, mencari-cari persoalan, senang pada perkelahian, senang pada pertikaian, sengaja menciptakan suatu perkataan atau memperbesar suatu masalah agar terjadi permusuhan, gap antara satu dengan yang lain. Nggak suka melihat si A dan si B berdamai, nggak suka melihat antara si A dan si B kompak. Berusaha menciptakan, menyusun cerita yang dibumbui dengan tipu muslihat agar keduanya yang udah kompak, yang udah akrab, yang sudah bersaudara itu bermusuhan. Dumahmu sudah sida mekel ma'awu oliatema. Sudah bermusuh mereka, sudah berbadai mereka, sudah tidak satu lagi mereka. Ayat 15, jauhi yang jahat dan lakukan yang baik, cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, berusaha mendapatkannya. Dari mulut yang menipu, dari lidah yang suka berdusta, berbohong, dari perkataan yang penuh dengan fitnah, bisa lahir permusuhan, bisa lahir pertikaian, konflik, perdebatan, kebencian. Waspada, Tuhan tidak suka kejahatan. Tuhan tidak suka kebohongan. Tuhan tidak suka hal-hal yang membuat kita mendustai sesama kita. Ayat 17, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
dan belum rohani Tuhan mulut dan bilang makan aja. Tuhan tidak suka. Saudara-saudara yang terkasih, dari hati yang terdalam jika dipertanyakan kepada kita, apakah kamu mau berbuat baik hari ini? Andreas mau, apakah engkau mau menjadi orang baik? Tentu jawabannya, ya, absolutely. Aku mau jadi orang baik. Tentu saja, aku mau jadi orang baik. Bahkan semua orang yang jahat pun mengatakan, aku mau berubah. Aku tidak mau tinggal dalam kejahatan ini. Aku mau berpindah menjadi suatu dalam kehidupan yang baik, menjadi orang yang baik. Artinya pilihan untuk berbuat baik jauh lebih besar, lebih banyak dipilih daripada harus berbuat jahat. Sejak apapun kita mau menjadi orang baik. Sejak apapun yang sudah pernah kita lakukan, kita nggak mau terus-terusan di situ. Kita pasti ingin menjadi orang baik. Namun kenyataannya, pada realitanya masih banyak orang-orang jahat. Contohnya kita yang di sini, di Polres, di Polsek masih banyak orang-orang jahat yang ditangkap untuk dibina, untuk dihukum sesuai dengan kejahatannya. Di sekitar kita, bahkan kita sendiri pun melakukan kejahatan. Kalau kita sadari, mulai kita bangun sampai saat ini sudah berapa dusta yang kita hadapi, sudah berapa kebohongan yang kita nyatakan kepada sama kita, yang mungkin terlupakan oleh kita, dan kita pun orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian karena kita memiliki mouth crime, kejahatan dari perkataan mulut. Tidak hanya itu saja, ujaran kebencian juga adalah termasuk kejahatan. Ketika kita mempengaruhi teman kita untuk membenci orang lain dan mengatakan keburukannya, kelemahannya yang membuat orang lain juga benci kepadanya, itu adalah kejahatan. Ingat, kejahatan yang paling jahat bukan terletak pada tindakan kita kepada orang lain, tapi kejahatan yang paling jahat adalah saat kita membakar semangat orang lain untuk benci orang lain. Kejahatan yang paling jahat adalah bagaimana usaha kita untuk membakar semangat orang lain membenci sesamanya manusia. Kelihatannya saja baik mungkin terhadap Pak kemarin, tapi sebenarnya tanpa kita ketahui, aku sudah masuk menanamkan benih-benih kebencian kepada jemaat untuk membenci, mempengaruhi jemaat untuk membenci Pak kemarin. Contoh Pak, benih kebencian sudah ditaburkan untuk membenci orang lain, tidak kelihatan, tapi itu adalah kejahatan. Ujaran kebencian kepada orang lain adalah suatu kejahatan. Amsal 3 ayat 16, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Orang yang ingin umurnya panjang, kaya dalam perkataan dan perbuatan baik. Mamorai dan marhiti pamangana, marhiti pakatayona, marhiti parangi, tindakan akan adingkan, terlebih terhormat dalam sikap dan karakter perilakunya. Tidak murah, tidak rendahan, tidak berusaha untuk mencari teman supaya membenci orang lain. Itu namanya kejahatan. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan saat ini ingin memberikan kita resep umur yang panjang. Umur yang panjang, obat sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab ada mungkin begini, ada banyak orang yang justru umurnya panjang, dia jahat. Justru orang jahat umurnya panjang. Bagaimana itu? Tapi mau dikatakan firman Tuhan adalah umur panjang yang sesuai yang dikenal oleh Tuhan. Tidak hanya melalui makanan sehat, pola hidup sehat, olahraga teratur, tapi mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Orang yang cinta dan takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Pakulikot diri siapa jahat, tidak mau dia bergabung kepada hal-hal yang jahat, tapi dia berusaha untuk menjadi orang yang baik. Sekalipun yang kita hadapi hari ini banyak orang-orang jahat, banyak orang-orang yang mempengaruhi kita, keluar kita dari awal ini, banyak orang yang mempengaruhi kita untuk melakukan hal jahat,
banyak dosa, penipuan, kebohongan, dusta, banyak kemunafikan dan kepalsuan. Keep trying to be a better man. Berjuang untuk menjadi orang baik, walaupun sekeliling kita adalah orang-orang yang jahat. Sama seperti pengembara yang melihat seekor ular yang menderita oleh karena terjepit di semak belukar. Pengembara ini ingin menyelamatkan ular agar dia selamat, tapi ular ini mematok sampai terluka. Dan si pengembara mengobati lukanya, lalu kembali menyelamatkan si ular itu. Dia tidak peduli. Yang dia tahu, dia harus berbuat baik sekalipun kepada ular. Sekalipun ular itu berbuat jahat kepadanya, dia tidak mau peduli. Dia mau berbuat baik kepada ular itu. Tak peduli kita mau dijahatin orang, tak peduli kita mau diejek orang, tak peduli kita mau direndahkan, disepelekan, difitnah, dihujat oleh orang pada hari ini. Tak peduli kita mau difitnah, segala hal yang jahat, tetap lakukan yang baik. Karena kita memiliki Tuhan yang sungguh baik. Tetap lakukan yang baik, karena kita memiliki Tuhan yang maha baik. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memperdengarkan firman dalam kesempatan ibadah saat ini, untuk kami boleh berhikmat mengerti bagaimana umur yang panjang di dalam Tuhan, umur yang Tuhan perkenankan untuk kami nikmati, melakukan hal-hal baik dan menjauhkan diri dari kejahatan. Tolong kami ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk tidak lagi melakukan kejahatan. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami berdoa dalam kesempatan ibadah minggu saat ini untuk seluruh anak-anak Tuhan di luar sana yang mengalami menghidupi pergaulan bebas, kenakalan remaja yang membuat susah pikiran keluarga dan orang tua. Kasihani mereka, tuntun mereka, pimpin mereka dengan Roh Kudus Tuhan, agar mereka boleh berbalik dari kejahatan mereka, hidup dalam penyertaan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah saat ini, pada hari ini Tuhan berkenan, dan biarlah Kau yang mengubahkan hidup kami, melembutkan setiap pikiran kami yang keras, hati kami yang masih bebal, untuk mau terarah fokus kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi semua baik. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang teramat baik, yang sudah menyediakan berikan kita kehidupan. Ketika kita sudah memiliki Tuhan yang baik, maka kita pun harus memiliki karakter sifat yang baik. Dalam rencana Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Dan karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembalilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.